Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di dalam perjalanan menuju alam dewa kuno, Ratu mulai bertanya tentang rencana tujuan Xiaoyan berikutnya. Kemudian, Ratu juga menanyakan tentang permaisuri Chen Xianyuan, yang mana Ratu ingin melakukan semua hal yang pernah dilakukan Xiaoyan dengan permaisuri Chen Xianyuan. Xiaoyan sempat menyangkal, namun saat Ratu mengatakan mengetahuinya dari kelinci awan es, Xiaoyan langsung terkejut mendengarnya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tersenyum ringan. Ratu dulunya adalah wanita yang mulia, jadi tidak mengherankan jika dia mengetahui sesuatu tentang Chen Xianyuan dari yang mulia. Dan sangat mungkin Ratu ingin menggunakan ini untuk menipunya. Kelinci awan es, apakah dia ada di sini? Aku memiliki hubungan yang baik dengannya. Xiaoyan menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kemampuan aktingnya adalah yang terbaik saat ini. Mengapa reaksimu berbeda dari apa yang kudengar? Yang ku tahu kamu tidak menyukainya. Selamat. Dia sudah menunggumu di alam dewa kuno. Ratu juga memiliki senyum di wajahnya. Dia terlihat sama dengan Xiaoyan dan tidak ada cacat dalam ekspresinya. Atau bahkan ekspresi terkecilnya pun terlihat sangat sempurna. Itu bagus. Tetapi jika Ratu ingin minum, bukan tidak mungkin kita berhenti dan pergi melihat pemandangan unik di bintang-bintang. Aku bisa menemani Ratu minum teh. Xiaoyan berkata perlahan. Ketika Ratu mendengar ini, alisnya sedikit terangkat dan sudut mulutnya juga terangkat. Kata-kata Xiaoyan cukup untuk membuat Ratu terlihat bahagia dan merasa lega. Sementara itu Xiaoyan berpikir bahwa wanita ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Aku sangat ingin pergi ke suatu tempat dan akan lebih baik jika Ratu mau pergi bersamaku. Xiaoyan melanjutkan, dan jika bukan karena banyak krisis yang ditemui Ratu di dunia sensi dan permaisuri Chen Xianyuan dalam melindungi Xiaoyan di alam Suanyin, maka akan sulit bagi Xiaoyan untuk menghadapinya dengan kekuatannya sendiri. Meskipun wanita yang ditinggalkan oleh Yang Mulia tidak mudah untuk dihadapi, mereka memang sangat membantu Xiaoyan, tetapi tampaknya mereka semua memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan cukup bingung. Dia berpikir dalam hati bahwa permaisuri dan ratu masih berbeda. Seharusnya tidak ada dari kedua wanita itu yang menggunakan kekuatan mereka untuk memaksanya melakukan hal seperti itu. Apalagi sekarang Taisu mulai menyerang dari setiap penjuru. Seharusnya Ratu adalah orang yang mengetahui urusan saat ini, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Tentu saja aku bisa menjadi pengawal pribadimu. Saat Ratu berbicara, dia mendekati Xiaoyan dengan senyum di wajahnya lalu meraih tangan Xiaoyan dan meletakkannya di dadanya. Xiaoyan bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Kemudian Xiaoyan menarik telapak tangannya dengan raut wajah yang ketakutan. Sun Er dan King Mu Er ada di sana. Jika dia terlihat oleh mereka, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban lagi. Melihat ekspresi Xiaoyan, bukan saja Ratu tidak marah, dia bahkan mengedipkan matanya pada Xiaoyan. Kehampaan Laut Barat sedang diinvasi Taisu. Mengapa Ratu tidak berurusan dengan mereka? Jika hal ini terus berlanjut, maka bintang-bintang dan benua di kehampaan Laut Barat akan hancur dan ditinggalkan, sehingga akan banyak makhluk hidup yang akan menderita. Xiaoyan masih sangat mengkhawatirkan kehampaan Laut Barat karena benua Daudi dan Dauki ada di sana yang merupakan kampung halamannya. Walaupun kedua benua itu telah dikalahkan, namun selama sensi masih ada, maka masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan pada kedua benua itu. Dan dia juga sudah melihat bintang dan benua lainnya yang hancur di sana. Situasi saat ini relatif rumit dan alam dewa kuno telah mengambil tindakan dalam situasi ini.
Tetapi alam dewa kuno tidak dapat memulai perang besar dengan Taisu secara langsung. Dan selama ada perang, maka pengorbanan tidak akan bisa dihindari. Ratu berkata dengan serius, terlihat dari ekspresi Ratu bahwa dia secara alami tidak berdaya. Jika tidak mungkin Ratu menahan diri dan seperti menunggu kematian. Mengetahui Taisu itu mengikis, menjarah sumber daya di bintang-bintang dan benua ini, maka situasi dalam pertempuran ini mungkin sangat buruk, dan kamu harus siap secara mental. Ratu menjadi khusyuk. Jelas ada banyak hal yang belum dia jelaskan kepada Xiaoyan secara detail. Namun dari perkataan Ratu, Xiaoyan masih bisa mengartikan bahwa kehampaan Laut Barat tidak punya pilihan selain menyerah. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah membangun garis pertahanan yang lebih kuat. Apapun yang terjadi, kita harus melindungi benua dan kita tidak boleh kalah. Satu-satunya yang bisa diselamatkan di kehampaan Laut Barat adalah rasa hormat, dan yang kuat berkumpul sebanyak mungkin ke dalam kehampaan Nanling. Ratu berkata seolah-olah dia tidak melakukan apa-apa. Karena Ratu tidak memilih untuk membantu kehampaan Laut Barat, itu pasti ada alasannya, dan adapun mengapa dia harus melakukannya, Ratu tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu dan tidak bertanya lebih lanjut. Xiaoyan, kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Satu-satunya hal yang dapat kulakukan saat ini adalah menunda waktu sebanyak mungkin agar kamu dapat meningkatkan kekuatan. Adapun masalah yang dihadapi Sensi sekarang, yakinlah untuk menyerahkannya pada selir ini untuk sementara waktu. Ratu meyakinkan Xiaoyan dan setelah mendengar kata-kata itu, dia mengerti bahwa pengaturan yang dibuat Ratu adalah untuknya dan dia harus melakukannya untuk Sensi. Selain kehampaan Laut Barat, kehampaan Dongyuan dan kehampaan Berming tempat aliansi Dewa Petarung berada, semuanya sudah bersiap untuk berperang dan hanya masalah waktu sebelum mereka menghadapi Taisu. Namun sekarang banyak orang kuat yang telah berkumpul menuju kehampaan Nanling. Perang ini akan berlangsung lama, tetapi dengan kekuatanmu sekarang, itu tidaklah cukup. Apakah setelah pergi kamu dapat kembali atau tidak? Itu hanya bergantung padamu. Perang ini juga menjadi tanggung jawab semua dewa dan ribuan makhluk, dan setiap orang harus berdiri bersama. Ratu menjelaskan situasinya kepada Xiaoyan. Hal itu mungkin memberi banyak tekanan pada Xiaoyan, tetapi hanya dengan tekanan seperti itu, Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatannya lebih cepat. Tapi semua orang hanyalah prajurit, dan tetap hasil akhir terserah padamu untuk memutuskannya. Apakah perang ini bisa dimenangkan atau tidak? Tekanannya memang besar, tapi inilah tanggung jawab yang harus kamu pikul. Kemudian Ratu menjelaskan dan melanjutkan lagi. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit mengeringit. Dia tahu itu secara alami, tetapi meskipun dia adalah seorang raja, sejauh ini dia tidak bisa melihat harapan apapun pada dirinya sendiri. Meski sekarang dia telah menembus keabadian kaisar yang dulunya dia pikir itu di luar jangkauannya, namun langkah ketiga masih terlalu lemah. Meskipun dia memiliki 3 avatar saat ini, seperti avatar Juci, avatar dewa asli, dan avatar kaisar klan pemakan jiwa, ketiga avatar ini memiliki karakteristiknya sendiri, dan Xiaoyan juga memiliki jantung iblis Raja Iblis Tianhe. Dan ketika teknik takdir digunakan, maka kekuatan semangat juang dapat dinaikkan ke ketinggian yang jauh lebih kuat. Dan saat ini, kedalaman kartu truf Xiaoyan jauh dari cukup, termasuk 3 avatar miliknya. Jika terus mengikuti Xiaoyan sekarang, maka kekuatan avatar akan benar-benar mandek. Jadi Xiaoyan juga berpikir untuk membiarkan avatarnya bertindak secara terpisah, dan itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang baik. Hanya saja dengan cara ini, Xiaoyan harus lebih berhati-hati dan dia tidak boleh kehilangan koneksi dengan avatarnya. Serta avatar juga harus berhati-hati saat bertindak sendiri untuk dapat memaksimalkan keuntungannya. Jika tidak, maka akan ada resiko yang lebih besar. Tapi ini memang cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan keseluruhan dengan cepat. Jika kamu pergi ke alam kuno dewa dan iblis, kamu mungkin akan mendapatkan beberapa petunjuk khusus. Setidaknya itu jauh lebih baik daripada mencari secara membabi buta.
Menurut Ratu, bahwa Xiaoyan tidak akan menemui terlalu banyak kesulitan dan rintangan selama perjalanan ini. Namun di dunia kuno dewa dan iblis, Xiaoyan hanya merasa bingung dan tidak mengenal siapapun. Jika aku tidak memiliki informasi, aku akan menghabiskan banyak waktu untuk mencari dan menjelajahi dunia aneh itu sendirian. Ratu tidak menjawab dengan senyuman saat ini, tetapi melihat ke kehampaan laut gelap dan kehampaan di sekitar bagian depan bahtera yang berubah menjadi kabut abu-abu, dan mereka terbang melalui area yang tidak diketahui. Setelah mengalihkan pandangannya sesaat, Ratu mulai berbicara perlahan. Sebelum kita sampai ke alam dewa kuno, jika kamu masih memiliki pertanyaan, belum terlambat untuk membahasnya di sini. Ratu memandang Xiaoyan dengan mata tidak ramah. Saat kemudian, sosok Ratu keluar dengan lambaian tangan di depan matanya, dan Ratu berangsur-angsur menghilang. Pada saat yang sama, Xiaoyan melihat alam dewa kuno yang lebih megah dari sebelumnya. Hanya dalam beberapa ratus tahun, tampaknya alam dewa kuno telah berkembang pesat lagi, dan melihat sekeliling, jumlah orang sepertinya juga bertambah. Dan film pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.